Mengirim hampers lebaran kini sudah menjadi bagian dari tradisi menyambut Hari Raya Idul Fitri sebagai bentuk silaturahmi yang kekinian. Sekedar info aja nih ya, hampers untuk pertama kalinya diperkenalkan di negara Prancis. Dan dalam bahasa Inggris, hampers memiliki arti keranjang. Isi hampers bisa berupa kue kering kekinian, perlengkapan masak kece, sampai produk perawatan tubuh. Buat yang anti-mainstream, ada juga loh hampers bernuansa jadul, terdiri dari menu makanan tradisional ala Betawi yang legendaris banget, yaitu tape dan uli. Wah, hampers tape uli gimana perwujudannya ya? Penasaran? Saya nggak terlalu suka, tapi ya saya makan aja kalau misalnya ada, karena ya emang rasanya punya ciri khas lah intinya dari rasa tape uli tersebut. Di Padang itu dia makan tape dengan ketan, namanya lemang. Kalau di Jogja itu disebut jadah dengan tempe gitu. Nah kalau di Betawi itu ya uli dengan tape. Kuliner Betawi memang banyak dipengaruhi ragam budaya nasional sampai internasional. Bisa dimaklumi, karena di masa lalu tanah Betawi pernah menjadi salah satu pusat pertemuan berbagai suku bangsa. Mulai dari Asia, Arab, sampai Eropa. Hal ini tentu saja berpengaruh pada budaya orang Betawi, termasuk pada ragam kulinernya yang khas dan menggugah selera. Tape, panganan hasil fermentasi dari beras ketan ini memang selalu disajikan berpasangan dengan uli. Beras ketan yang dikukus dengan tambahan parutan kelapa, enak banget. Membuat tape uli tak sekedar untuk memuaskan selera makan saja. Dari dulu proses membuatnya menjadi simbol dari kebersamaan dan semangat gotong royong antara pria dan wanita. Tugas kaum pria adalah menumbuk ketan, sementara kaum wanita memasak tape ulinya. Sistem pembuatan makanan yang dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan dulu ini kerap menjadi ajang PDKT untuk mencari jodoh. Duh, romantis banget ya. Sebetulnya semua kuliner, semua masakan besar seperti tape uli ini sekali tempo memang dia melahirkan romantika tertentu. Karena misalnya seorang perjaka dimintain bantuan untuk numbuk, karena kan itu uli harus ditumbuk. Ketika dia tidak memiliki anak lelaki atau suaminya sedang pergi, si emaknya itu yang punya anak perawan itu, maka dia akan meminta bantuan kepada anak perjaka yang memang selama ini ngincer dia punya gadis. Maka barangkali itulah ada semacam romantika tersendiri yang nggak bisa diceritakan. Kandungan gluten yang tinggi pada ketan membuat tape uli menjadi lengket, sehingga menyimbolkan kedekatan antar pembuatnya atau menyantapnya di acara-acara besar. Tape uli bahkan dianggap sebagai makanan yang spesial, di mana aspek kebersihan, bahan, dan tempat penyimpanannya patut diperhatikan. Jika ingin hasilnya sempurna, ada pantangan yang tak boleh dilanggar. Misalnya saja, tidak boleh dalam keadaan marah, tidak boleh dalam kondisi datang bulan, dan dilarang berbicara saat melakukan proses fermentasi. Jika dilanggar, tape uli yang dibuat dipastikan akan gagal atau tak enak rasanya. Ritus-ritus tertentu yang memang makanan itu untuk ritus, misalnya ritus sedekah bumi, ritus panen, ritus pindah rumah, ritus menuju bulan. Itu memang kita yang bikin itu harus bersih, suci. Apalagi nanti kalau tape itu kemasukan unsur tertentu yang bukan unsur dia, maka dia akan cepat gagal. Dia bantet namanya. Di tahun 50-an, tape uli menjadi makanan yang cukup populer di Jakarta. Penjualnya menjajakan secara berkeliling dengan menggunakan pikulan dari kampung ke kampung. Tape uli kerap dihidangkan pada acara-acara besar orang Betawi, seperti pada perayaan Maulid Nabi sampai Hari Raya Idul Fitri alias Lebaran. Kudapan manis legit, gurih dengan sedikit rasa asam ini bahkan menjadi barang bawaan wajib sebagai hantaran lamaran atau pernikahan.
pada saat Lebaran itu dia menjadi pendamping yang sangat penting untuk si dodol misalnya, untuk si kue-kue kering lainnya, untuk si kacang-kacangan dan segala macam, kacang mede, kacang apa dan macam-macam itu sudah ada di meja-meja kita. Dan memang tanpa dua ini ya, tanpa dodol dengan si uli ini, memang rasanya orang Betawi merasa dirinya cemplang gitu ya, kurang lengkap. Selain di tanah Betawi, tape uli juga banyak digunakan sebagai pelengkap prosesi sakral tradisi Jawa di Yogyakarta dan Surakarta. Bahkan setiap perayaan Maulid Nabi atau tradisi 1 Muharram, tape uli selalu hadir bersama aneka jajan pasar dan hasil bumi. Menjadi simbol dari kekayaan hasil alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang menjadi kekhasan kita memang dia itu dicampur, penyajiannya itu dicampur dengan tapenya itu. Dan tape kita ada memang tape yang dibikin dari beras ketan putih, tetapi kita umumnya hitam, itu ketan hitam, sehingga perpaduan antara hitam dan putih itu yang menjadi menjadi tanda bahwa itu kalau yang ini nih pasti dari Betawi. Bahan pembuatan dari tape uli adalah tape ketan, ragi tape, kelapa parut, beras ketan putih, dan garam. Proses membuatnya cukup rumit. Proses fermentasinya saja membutuhkan waktu 2-4 hari. Sementara untuk menumbuk ulinya, sebaiknya beras ketan masih dalam keadaan panas. Bukan perkara mudah, karena diperlukan tenaga ekstra agar hasilnya menjadi lembut sempurna. Kalau uli sih sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang penting itu kita nggak salah pilih kelapa. Kalau orang zaman dulu bikin uli kadang kan sampai dijemur ya kelapanya, dia sampai agak kering gitu, baru kemudian dia bikin proses uli. Kalau sekarang kita lakukan itu kayaknya kita nggak keburu waktu ya gitu. Makanya jadi saya itu kalau uli pemilihan kelapa kuncinya. Kalau misalnya dia terlalu muda, ulinya itu jadi cepat basi dan cenderung lebih lembek gitu. Kalau dia terlalu tua, ulinya jadi keras gitu. Kalau tingkat yang paling sulit itu adalah pembuatan tape. Itu tape yang sering saya alami kalau gagal itu adalah pemilihan beras ketannya. Jadi kalau kita dapat beras ketan yang nggak bagus gitu, hasil tapenya juga tidak manis dan agak bau ya. Tape uli yang disajikan pada hari-hari besar keagamaan seperti Lebaran kemudian menjadi bagian dari tradisi masyarakat Betawi. Namun sangat disayangkan, keberadaannya terus saja memudar, terganti oleh makanan kekinian yang serba praktis. Padahal dalam sajian tape uli terdapat nilai-nilai luhur kebersamaan yang sudah sepatutnya kita lestarikan. Jadi mungkin selama ini orang ngejual tape uli juga dengan cara yang tradisional. Misalnya mungkin kita sering lihat yang dipikul ya Pak, seperti itu. Cuma kan daerah-daerah tertentu aja gitu. Nah orang itu kalau mau makan tape uli agak sulit mencarinya gitu. Nah saya berpikir ya saya ingin membuat makanan tradisional ini jadi lebih mudah ditemui sama masyarakat gitu. Jembatan Semanggi yang kini telah berubah nama dengan sebutan Simpang Susun Semanggi adalah salah satu ikon kota Jakarta yang membanggakan. Bagaimana tidak, daerah yang dulunya berawa-rawa dan banyak ditumbuhi tanaman semanggi ini diusulkan pembangunannya oleh Insinyur Sutami di tahun 1961 untuk mengatasi kemacetan yang mungkin timbul akibat adanya Asian Games 1962 di Jakarta.
Meski didukung Presiden Soekarno, rencana pembangunan jembatan tersebut dikecam masyarakat karena dianggap tak bermanfaat dan memboroskan anggaran negara. Anggapan tersebut ternyata salah. Jembatan yang cukup canggih di masanya itu kemudian sukses mengurai macet pada perhelatan Asian Games 1962. Manfaat jembatan Semanggi kemudian dirasakan masyarakat karena mempermudah akses yang menghubungkan wilayah-wilayah di ibu kota negara. Jembatan Semanggi menjadi landmark baru kota Jakarta. Pada masa pemerintahan Orde Baru, jembatan yang menjadi simbol persatuan bangsa ini dikembangkan dengan adanya jalan tol dalam kota. Selanjutnya pada masa kepemimpinan Gubernur Basuki Cahayapurnama di tahun 2016, proyek Simpang Susun Semanggi dikerjakan dan diresmikan Presiden Joko Widodo setahun kemudian. Pada tanggal 17 Agustus 2017, Simpang Susun Semanggi dibangun dengan teknologi canggih yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Kecantikan Simpang Susun Semanggi menjadi tempat fotogenik baru ibu kota. Bentuknya unik, menjadi landmark kebanggaan warga Jakarta. Selain menjadi ikon kota Jakarta yang istimewa, kawasan Semanggi juga menyimpan jejak kelam sejarah yang menjadi saksi perjuangan anak bangsa dalam mengawal masa transisi dari rezim Orde Baru menuju reformasi. Bermula dari krisis moneter yang melanda Asia di bulan Juli 1997, dampaknya berimbas ke Indonesia. Inflasi Rusia dan naiknya harga bahan pokok menimbulkan kekacauan secara nasional. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Mahasiswa lalu turun ke jalan menuntut lengsernya Presiden Soeharto. Puncaknya adalah tragedi Trisakti, di mana 4 orang mahasiswa menjadi korban karena ditembak aparat. Presiden Soeharto kemudian mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998. B.J. Habibie yang menjadi wapres saat itu kemudian ditunjuk menggantikan posisi presiden. Demonstrasi mahasiswa kembali terjadi. Penunjukan B.J. Habibie sebagai presiden diprotes karena dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Orde Baru pimpinan Soeharto. Kronologis Semanggi I itu dipicu mungkin ya, saya melihatnya itu terjadi setelah pertanggungjawaban Habibie yang waktu itu ditunjuk sebagai pengganti presiden Soeharto waktu itu ditolak oleh DPR pertanggungjawabannya, sehingga saya melihat dari sana kemudian muncul aksi-aksi dari mahasiswa. Sebetulnya pada saat itu kan memang situasinya sedang euforia ya, setelah jatuhnya Soeharto, kemudian mahasiswa dan masyarakat Indonesia terutama itu begitu euforianya karena perjuangan mereka berhasil. Tapi di sisi lain mereka melupakan satu hal bahwa pergerakan mahasiswa yang untuk melakukan penggulingan terhadap Soeharto itu berhasil, tapi di sisi lain mereka lupa bahwa mereka berhasil menjatuhkan selanjutnya apa. Demonstrasi pada masa transisi kepemimpinan itu berlangsung mulai dari tanggal 11 sampai 13 November 1998. Pada hari pertama demonstrasi, mahasiswa dan masyarakat sipil bergerak dari Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Mereka kemudian dihadang Pam Swakarsa bentukan TNI. Bentrok pun terjadi di sekitar Kompleks Tugu Proklamasi. Dari situlah permainan politik dari politikus-politikus tingkat atas itu yang pada akhirnya membuat apapun, sesuatu hal sekecil apapun yang tidak sejalan dengan pemikiran mahasiswa itu bisa memicu pertentangan yang kemudian pada akhirnya menimbulkan demonstrasi lagi, yang kemudian akhirnya menimbulkan chaos lagi, riots lagi, dan itu yang terjadi dengan Semanggi I. Jadi begitu mahasiswa merasa tidak puas dengan apa yang dihasilkan DPR, dia turun ke jalan. Aparat juga begitu represif, karena saya ingat pada saat itu saya menyertai mahasiswa UI berangkat dari kampus UI yang di Salemba, itu masuk ke jalan tol, dipenuhi jalan tol, dan mereka dihadang sama masyarakat sipil yang dipersenjatai
oleh sekelompok aparat lah waktu itu. Pada 12 November 1998, ribuan demonstran dari segala arah kembali bergerak menuju gedung DPR MPR untuk menyuarakan protes. Namun tak ada satupun yang berhasil menembus ketatnya penjagaan aparat keamanan. Bentrok lalu terjadi di sekitar Selipi dan Jalan Sudirman. Puluhan mahasiswa menjadi korban dilarikan ke rumah sakit, sementara sebagian lainnya dievakuasi ke Universitas Atmajaya. Di kolong jembatan Cawang itu sehingga terjadi bentrokan, di situ banyak korban juga, yang pada akhirnya kita berhasil sampai di depan Polda Metro Jaya karena kita mengarah ke DPR, dan di situ juga kita diblok sama DPR sama polisi dan tentara, sehingga di situ juga menimbulkan chaos, bentrokan fisik ya. Dan pada saat itu mahasiswa yang bergerak itu bukan cuma dari satu sisi dari UI, tapi dari manapun mereka sudah mempunyai satu seperti ikatan ya. Jadi begitu mereka turun ke jalan, hampir semua mahasiswa turun ke jalan. Dan melihat perjuangan mereka berhasil itu membuat masyarakat juga ikut juga turun ke jalan mensupport mahasiswa, sehingga pada saat kejadian itu kita diblok di depan Semanggi. Di depan Polda Metro Jaya. Dari arah sebelah sana di Selipi itu juga ribuan bahkan puluhan ribu juga mereka bergerak ke arah yang sama, ke DPR. Demikian juga dari arah selatan, dari arah Blok M, kumpulan mahasiswa juga bergerak sehingga tumpah di sekitar Semanggi. Pada tanggal 13 November 1998, aparat gabungan TNI Polri berusaha membubarkan aksi massa yang bertahan di Semanggi dengan menggunakan kendaraan lapis baja. Entah dari mana datangnya desingan peluru membabi buta di udara. Tak kalah para demonstran sedang duduk di jalanan. Kepanikan lalu terjadi. Para demonstran berlarian menyelamatkan diri. Korban pun berjatuhan. Korban yang jatuh pada kejadian Semanggi 1 itu ekses dari bentrokan kedua massa ya. Kebetulan saya juga melihat bahwa aparat pada saat itu tidak terkendali. Maksudnya tidak ada rem yang membuat mereka untuk tidak bertindak represif. Tapi di sisi lain memang kita melihat seperti yang Anda mungkin bisa lihat di video-video saya, masyarakat di sekitar Semanggi itu, karena mereka akhirnya bercampur, tidak hanya mahasiswa tapi masyarakat luas juga. Mereka juga begitu beringas ya. Kan sekarang ini banyak intel yang dikuliahkan di kampus-kampus. Semua kampus tuh ada intelnya, termasuk di Atma. Wawan punya temen tuh intel. Dia kasih tahu kalau Wawan masuk dalam daftar urutan nomor 1 dari 5 orang yang akan dihabisi. Perlawanan dari demonstran membuat aparat semakin beringas. Mereka terus saja mengejar sampai ke dalam areal kampus Universitas Atmajaya. Tapi memang itu sesuatu yang menurut saya sedikit brutal karena pertempurannya tidak seimbang ya. Di satu sisi mereka cuma pakai batu dan bom molotov, sementara polisi dengan santainya. Bahkan ada beberapa shot yang saya punya, mereka seperti ada pelontar granat ya. Itu ada beberapa shot yang saya bisa dapat, dan itu luar biasa. Sementara di sisi lain
tentara dan polisi memukuli mahasiswa yang berusaha untuk masuk, loncat ke dalam gedung untuk menyelamatkan diri. Mereka naik pagar tapi terus pukulan-pukulan dari tongkat itu menghajar mereka. Ampun Pak, tolong Pak, jangan pukuli kami Pak, ampun Pak. Itu suara-suara yang terdengar dan itu semua ada terekam dalam video-video yang saya ambil. Suasana di sekitaran Semanggi dan Universitas Atmajaya semakin panas. Desingan peluru bercampur dengan teriakan dan jerit kesakitan para demonstran. Seorang mahasiswa Institut Teknologi Indonesia bernama Teddy Wardani tewas di tempat. Mereka yang panik dan terluka lari menyelamatkan diri ke dalam kampus Universitas Atmajaya. Sementara aparat terus merangsek masuk. Bernardus Realino Norma Irmawan alias Wawan kemudian berinisiatif untuk menolong seorang rekan yang terluka di halaman kampus. Sayangnya, entah dari mana, sebuah peluru tajam tepat bersarang di dada mahasiswa Atmajaya jurusan ekonomi ini. Wawan tewas di depan kampusnya di usia 20 tahun. Ketika saya melarang Wawan untuk berdemonstrasi pada saat itu, kemudian Wawan tanya untuk membentuk jati diri Wawan harus bagaimana? Nggak boleh demo, nggak boleh ikut TRK, nggak boleh ikut kegiatan di Mudika. Ya sudah, adakan saja. Terserah mau diskusi publik secara sehat atau seminar untuk membuat ruang dialog antara mahasiswa dan penguasa, karena bagi kami sekeluarga penembakan mahasiswa di Trisakti itu menakutkan bagi orang tua mahasiswa. Menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, telepon di rumah Sumiarsi berdering. Ignatius Sandiawan Sumardi yang kemudian menjadi inisiator tim gabungan pencari fakta kerusuhan Mei 98 memberinya kabar duka. Sumarsi hanya bisa menangis. Ia lalu bergegas menuju rumah sakit Jakarta untuk menemukan Wawan, anak kesayangannya. Kan sekarang ini banyak intel yang dikuliahkan di kampus-kampus. Semua kampus Bu ada intelnya, termasuk di Atma. Wawan punya temen Bu intel. Dia kasih tahu kalau Wawan masuk dalam daftar urutan nomor 1 dari 5 orang yang akan dihabisi. Nggak usah ikut organisasi dimanapun. Di kampus nggak boleh ikut organisasi, kursus bahasa Inggris di LIA berhenti, kegiatan TRK tidak bisa ikut, di gereja tidak bisa ikut. Yang penting Wawan kuliah cepat selesai, orang berjuang tidak harus demonstrasi. Dari seorang saksi mata yang juga teman Wawan, Sumarsi kemudian tahu jika Wawan ditembak ketika hendak menyelamatkan mahasiswa lain yang terlebih dahulu terkena tembakan aparat. Di hari yang naas itu, Wawan justru sedang menjalankan tugasnya sebagai tim relawan kemanusiaan. Jadi Wawan seharian pada saat itu Wawan melaksanakan tugas kemanusiaan dan cerita dari teman-temannya, hari itu dari pagi Wawan sangat bahagia ketika dia mengenakan etikat tim relawan kemanusiaan. Pada saat itu ada tentara masuk ke dalam kampus Atmajaya. Kemudian Wawan kasih tahu sama tentara, Pak, itu ada korban, boleh ditolong atau tidak? Oh boleh, silahkan. Kemudian Wawan mengambil bendera putih dari dalam tasnya, kemudian dilambe-lambekan sebagai tanda untuk memberikan pertolongan kepada korban. Pada saat Wawan akan mengangkat korban, Wawan ditembak. Di basement rumah sakit Jakarta, Sumarsi akhirnya menemukan jenazah Wawan yang sudah terbujur kaku. Lubang menganga sebesar tutup ballpoint nampak jelas di dada Wawan. Hati Sumarsi remuk redam tak terkira. Atas saran orang-orang terdekatnya, Sumarsi kemudian memutuskan untuk melakukan otopsi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari keterangan ahli forensik RSCM, Budi Sampurna, Sumarsi mengetahui jika anak kesayangannya Wawan tewas karena peluru tajam berstandar ABRI. Setahun kemudian, tepatnya 24 September 1999, aksi unjuk rasa berujung bentrok dengan aparat kembali terjadi. Peristiwa yang dikenang dengan sebutan tragedi Semanggi II. Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan adanya bukti-bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat yang melibatkan 50 orang perwira TNI Polri dalam insiden penembakan mahasiswa.
Sejumlah polisi dan tentara diadili, namun banyak pihak yang menyebut pengadilan telah gagal memenuhi keadilan bagi para korban dan gagal mengungkap dalang di balik penembakan. 3 keluarga korban dugaan pelanggaran HAM berat, yakni Maria Katarina Sumarsi, Ibunda Wawan, Suciwati, istri mendiang pegiat HAM Munir, dan Bejo Untung, perwakilan keluarga korban peristiwa 65, kemudian menggagas aksi Kamisan yang menjadi aksi lanjutan dari keberadaan jaringan solidaritas korban untuk keadilan. Kamis, 18 Januari 2007 menjadi hari pertama para aktivis dan keluarga korban menuntut penuntasan dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat. Aksi dilakukan di depan Istana Negara yang menjadi simbol pusat kekuasaan. Sebenarnya karena ini kan memang udah bertahun-tahun ya aksi Kamisan, saya lihat sekarang udah edisi 700 ke-8, cuma respon yang ya kita udah bertahun-tahun gitu aksi di depan istana, damai dan segala macam, cuman alasan yang klasik lagi bahwa banyak penundaan terhadap kasus pelanggaran HAM. Melihat ketidakadilan seperti ini, kalau ditanya soal ketidakadilan ya pemerintah harusnya tuh dari awal gitu ya, dari awal menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat terutama, sehingga ketika misalnya dari zaman dulu ke sekarang tuh udah tidak ada lagi pelanggaran ini, jadi gampang untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Sedangkan kan sekarang yang dipermasalahkan data, gimana korban bisa mengumpulkan data sedangkan kejadiannya itu berlangsung di masa lalu, begitu sih. Ketidakadilan tersebut yang menyebabkan korban terus berdiri akhirnya pada setiap Kamis di sini. Gitu. Sudah 15 tahun aksi Kamisan di depan istana dilakukan, menuntut pemerintah menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu. Sayangnya, tak ada kejelasan dari pemerintah untuk melanjutkan proses peradilan dan menyeret pihak yang bertanggung jawab sebagai dalang dari berbagai aksi pelanggaran HAM berat di tanah air. Tragedi Semanggi hendaknya jangan dilupakan. Sejarah Kota Bandung, Jawa Barat tak bisa dilepaskan dari keberadaan Sumur Bandung yang ada di teras belakang gedung PLN Jalan Asia Afrika. Sumur yang airnya tak pernah mengering ini menyimpan kisah yang begitu melegenda. Di mana pada tanggal 25 Mei 1811, Bupati Bandung Raden Adipati Wiranata Kusuma II menancapkan tongkat di hutan tepi Sungai Cikapundung dan seketika memancarkan air hingga menjadi sumur dalam semalam. Sumur tersebut kemudian diberi nama Sumur Bandung yang menjadi tonggak kelahiran Kota Bandung, Jawa Barat. Situs keramat Sumur Bandung ternyata tak hanya ada di Bandung. Sumur dengan nama yang sama ada juga di Depok. Berlokasi di Kampung Taman Induk Cipayung, berupa mata air yang keluar dari sela-sela akar pohon besar. Kebetulan saya tahu Suban itu dari saya masih kecil, sebelum Sumur Bandung ini direnovasi jadi taman. Saya udah tahu. Ya, sebelum jadi taman ini Sumur Bandung itu tadinya empang. Ya betah aja gitu, nyaman, banyak teman sini. Dibuka begini aja secara umum, semuanya gratis masuk. Nggak ada istilah pungut-pungutan biaya. Silahkan memanfaatkan airnya, yang penting niatnya bersih. Pun anak-anak nongkrong seharian, nggak jadi masalah kan gitu. Kepemilikan lahan Sumur Bandung seluas 3.000 meter persegi ini sudah berkali-kali berpindah tangan. Awalnya pada tahun 80-an dimiliki seorang pengusaha bernama Patrick yang akan membangun tempat wisata di Sumur Bandung. Anehnya, gangguan-gangguan yang bersifat goib kerap terjadi. Menurut Hamzah, pemilik lahan yang sekarang, Sumur Bandung tidak berkenan digunakan untuk hal-hal yang bersifat komersil. Pak Patrick ini jual ke Ibu Heni. Ibu Heni ini jual ke saya. Gitu, karena dia nggak pernah lihat ngapain tempat beginian, ya saya coba rawat. Ternyata ya cocok. Ya dulu Patrick ini kerjasama dengan Akbar Tanjung ingin membangun, makanya ada batu gede dibawa, tapi ya nggak berhasil. Ya nggak tahu tempat wisata.
Ya padahal tempat ini maunya yang bersih, niatnya yang bersih. Ini bukan niat untuk bisnis, niat untuk ini bukan untuk komersil ini. Hutan. Ya bahkan ada buaya, ada apa gitu. Padahal kan nggak boleh, akhirnya hilang sendirinya. Gitu. Pengen kayak Taman Marga Satwa atau apa deh gitu dulu kayak barangkali sama Akbar Tanjung. Dia beli semua tuh sekeliling. Akhirnya dijual lagi, ini saya beli dari Bu Heni. Daerah sekitar Sumur Bandung, Depok dipercaya sebagai bagian dari situs prasejarah di mana telah ditemukan berbagai benda peninggalan purbakala yang sayangnya telah raib diambil oknum tak bertanggung jawab. Menurut yang dikisahkan warga, pengambilan benda bernilai sejarah itu kemudian berakibat fatal, bahkan sampai merenggut nyawa pelakunya. Penelitian daripada Universitas Indonesia pernah datang kemari itu ditemukan adanya bebatuan pundak berunduk. Jadi memang dirusak oleh masyarakat. Nah, dari hasil penelitian itu setelah saya miliki tempat ini, tiba-tiba ada orang dua datang. Pak, saya udah 40 tahun pengen kesini, kenapa? Saya pengen pulangin batu itu yang pernah diambil bapak saya meninggal sekeluarga dan hancur. Saya pengen pulangin Pak lah, cuman nggak tahu batunya di mana sekarang. Abangnya terakhir ngambil, terus meninggal juga abangnya. Nah dari abangnya itu cari istrinya udah nggak ketemu sampai sekarang. Ya udahlah kau minta ampun dulu lah sama Allah supaya kamu nggak kena gitu ya. Itulah berarti bukti daripada penelitian UI benar bahwa itu ada pundak berunduk candi yang diambil orang. Berada di sekitar Sumur Bandung, nampak sejenis pohon beringin yang disebut kala pancung berumur ratusan tahun. Akarnya saling melilit, dinaungi rimbunnya dedaunan. Di bawah pohon yang nampak angker ini, dulunya pernah dimanfaatkan para pencari kesaktian untuk menggelar ritual tertentu. Dulu ada gua di dalam, di tengah-tengah. Sekarang ketutup dengan akar semua jadi menyempit, udah nggak bisa lagi. Akhirnya kita bisa lewat bawah. Masuk aja kita. Katanya sih bagi orang yang pernah, kalau saya sih udah pernah, kayak ada istana di bawah sini. Ya ada tempat duduk, ada tempat apa di bawah kan gitu. Cuma di air kan gitu ceritanya gitu. Jadi kayak ada batu biru gede, kayak gitu gedenya. Biru, benar-benar biru itu di bawah. Kalau leluhur rata-rata nggak mau pakai pohon beringin karena tempatnya setan kalau beringin. Kalau galapacung nggak, tempatnya para aulia. Ya akarnya juga unik. Kedua kalau ada puting beliung di mana-mana ini mah nggak gerak. Goyang sih biasa aja. Kawasan Sumur Bandung semula berupa hutan semak belukar dekat persawahan warga. Penyebutan nama Sumur Bandung diberikan oleh pemilik pertama yang berasal dari Bandung. Sementara pendapat lain menyebutkan nama Sumur Bandung merujuk pada air yang terbendung dan terkumpul dalam kolam. Sumber mata air yang banyak membantu warga saat kemarau ini memang dikeramatkan karena menyimpan berbagai kisah misteri yang sulit diterima akal logika. Misalnya saja tentang kemunculan hewan-hewan aneh yang entah dari mana datangnya. Bulus, ada. Nampak. Ya bergantung dari orangnya, manusianya kalau dia bisa melihat. Tapi nampak, dikasih makan. Ada 3. 1 yang putih, 2 yang hitam bintik-bintik. Gitu. Ya segede inilah. Itu walau-alam, saya juga nggak tahu. Ada orang mengatakan bahwa itu penjaganya di sini. Ada juga yang mengatakan bahwa itu kutukan. Udah macam-macam dah. Kesan mistis di kawasan Sumur Bandung memang begitu terasa, bukan sekali 2 kali. Para pengunjung melihat adanya penampakan makhluk dari dimensi lain yang membuat bulu kuduk berdiri. Kehadiran mereka kerap kali ditandai dengan fenomena alam yang tak biasa. Misalnya saja suasana yang berubah drastis atau hembusan angin kencang secara tiba-tiba. Mereka rata-rata tidak mengganggu
kecuali bagi para pengunjung yang berniat kurang baik. Memang banyak, orang lain juga banyak melihat, tapi yang paling sering saya lihat adalah bentuk macan dan ular besar. Itu yang paling banyak, macan yang paling banyak lah. Ya, apabila ada angin besar pasti itu ada semua tuh di sini, ngumpul di mana-mana di sini kan gitu. Kemudian yang di belakang ada semacam nenek-nenek itu pakai kebaya, nah, itu yang suka muncul itu. Di sekeliling ini, kalau ada angin besar, ada apa, kayak dia jaga gitu tempat ini gitu. Ada berapa Pak? Oh banyak, banyak ya. Pada bagian depan situs Sumur Bandung, tepat di samping patung macan, ada 2 buah batu yang bentuknya mirip dengan hewan anjing dan monyet. Menurut cerita turun-temurun, batu tersebut bukanlah batu sembarangan, karena dipercaya sebagai perwujudan 2 orang manusia yang dikutuk karena mencoba memata-matai aktivitas yang ada di situs Sumur Bandung. Itu batunya memang asli begitu, dari bawah saya ambil. Saya naikin di atas biar jadi orang tahu kan gitu ya. Beragam kisah yang beredar di Sumur Bandung memang sulit diterima akal manusia. Ceritanya bercampur baur antara sejarah, mistis, mitos, dan legenda. Banyak yang percaya jika kawasan Sumur Bandung Depok pernah menjadi tempat persinggahan para wali penyebar Islam. Sang proklamator Bung Karno juga dikabarkan pernah singgah di Sumur Bandung Depok untuk mencari pencerahan. Dulu Sunan Kalijaga memulainya, menggali sumur ini karena ingin berwudu nggak ada tempat. Nah disebutlah di sini tempat patilasan, gitu, dari segala penjuru gitu. Mungkin ngumpul-ngumpul aja kali, ya. Mengambil tempat, kan hampir rata-rata leluhur kita dulu itu mengambil tempat-tempat yang nyaman, gitu. Jadi sehingga dia memilih salah satu tempat ini. Inilah keajaibannya, muncul air banyak dan seterusnya sampai dipakai sampai sekarang. Dan dulu ada musola kayak gubuk. Nah makanya saya wujudkan musola ini kan dulu memang ada musolanya. Ya, tempatnya mereka berkumpul di sini, ada tempat sholatnya begitu. Menurut pakar arkeologi, dari bukti-bukti yang ditemukan di lapangan, kuat dugaan Sumur Bandung awalnya adalah bekas petirtaan untuk pemujaan dewa-dewa masa Sunda kuno yang berkaitan dengan upacara kesuburan. Masuknya agama Islam membuat praktek pemujaan dewa-dewa tak lagi dilakukan. Air Sumur Bandung yang dikeramatkan lalu digunakan untuk sumber air warga dan keperluan untuk mandi atau berwudu. Musim kemarau datang semua orang ngambil air di sini, bawa cerigi, bawa mobil gitu. Di belakang pakai nyuci. Karena ini airnya ngalir, nggak pernah saya aliran ke belakang gitu. Jadi manfaat banget. Dulu ada orang Sukabumi nginap 3 hari. Hamil udah 10 bulan nggak melahirkan gitu loh. Akhirnya nginap, alhamdulillah pulang 2-3 hari di rumahnya baru melahirkan setelah ini. Bisa diminum kok langsung, nggak terasa air apa-apa. Untuk membuat kawasan Sumur Bandung semakin nyaman dan jauh dari kesan seram, pengelola mulai melakukan perbaikan di beberapa tempat. Sejumlah fasilitas pun dibangun, seperti musola untuk beribadah dan tempat bermalam bagi pengunjung yang ingin menginap. Situs Sumur Bandung kini telah menjadi bagian dari cagar budaya di Depok. Keberadaannya diharapkan bisa menjadi tempat wisata religi dan sejarah yang ramah pengunjung. Ya, kita renovasi, bikin musola, ya tempat-tempat orang nyantai gitu, gazebo kan gitu. Ada hajar aswadnya, jadi orang kalau ke Sumur Bandung itu bisa merasakan airnya kayak air jam-jam gitu, meminum gitu.